Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya, Coach Tolok Marbun, dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda dalam program Tolok Marbun Academy. Seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, saya akan berusaha setidaknya tayang 1 kali 1 minggu ya. Memang sebelumnya saya berjanji bahwa akan fokus pada marketing, Facebook marketing terlebih dahulu, dan tentu dalam beberapa minggu ke depan saya akan mulai tayangkan. Sekarang saya masih persiapan ya. Hari ini kita membahas lebih kepada motivasi terlebih dahulu. Ada satu topik yang menurut saya ya yang menarik kita pelajari bersama dalam masa-masa pandemi ini, yaitu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Kalau kita berbicara kesempatan tentunya, kita tidak tahu akan hari esok. Bahkan beberapa menit ke depan pun kita tidak tahu. Maka selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Mungkin Anda bertanya, apakah ada perbuatan baik yang bisa saya lakukan? Sebenarnya saya mau katakan bahwa setiap kita, ya, setiap kita itu punya nilai-nilai kebaikan. Artinya apa? Tidak ada orang yang jahat 100%. Dan tidak ada orang yang sempurna. Semua orang menuju kesempurnaan. Maka bagaimana kita supaya bisa menjadi orang baik? Tentu dengan kita memupuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam setiap kita. Siapapun Anda, dimanapun Anda, saya mau ingatkan, kita semua punya potensi untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, kita perlu berbuat baik dari hal-hal yang kecil. Kita memulai perbuatan baik kita itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan selalu berpikir berbuat baik itu harus nyumbang 1 miliar. Tidak selalu itu. Hal yang kecil, yang sederhana pun, misalnya seperti Anda menyembrangkan orang tua di jalanan, itu pun berbuat baik. Membantu orang mengangkat barang ke bagasi mobilnya, itu pun berbuat baik. Ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan nilai-nilai atau potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Jadi saya mengingatkan Anda punya potensi, Anda punya nilai-nilai kebaikan, maka mulailah mengembangkannya dari hal-hal yang kecil. Masih ingat seperti yang saya sering coaching dulu, baik di dalam grup WA maupun Telegram, ataupun dulu di BlackBerry, waktu masih zaman BlackBerry, selalu saya mengingatkan, mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari apa yang kita miliki. Jadi ketika Anda berbuat baik, mulai dari apa yang Anda miliki, mulailah dari apa yang Anda bisa. Mungkin Anda berkata, aduh, kayaknya saya tidak punya banyak. Kayaknya saya belum miliaran, belum miliarder. Saya mau katakan bahwa kebaikan kita itu punya nilai besar bagi orang lain. Sekali lagi, kebaikan kita itu punya nilai besar bagi orang lain. Karena kita berpikir berbuat baik itu selalu hal-hal yang besar. Padahal
hal yang kecil pun kalau kita lakukan, itu bisa bernilai besar bagi orang lain. Salah satu yang memotivasi saya membuat video ini, ya ini saya praktekkan hari ini. Ini bukan pamer, tapi memberikan contoh apa yang saya sampaikan di motivasi ini ya. Karena ini kan ada di motivasi bijak ya, atau serial motivasi ya. Lebih tepatnya motivasi bijak ya. Yang mau saya tegaskan di sini, kita berbuat baik itu bukan soal nominal. Tadi saya memberi nominalnya nggak banyak lah menurut saya. Ya kalau dibanding dengan miliarder mungkin itu nggak berbanding lurus. Tetapi ada yang membuat saya tadi terharu itu, saya tidak sebut nominalnya berapa. Saya lihat pemulung, dia mengambil gelas-gelas, hati saya tergerak. Saya berikan, ya, saya ambil di saku saya cek kira-kira berapa angka terbesar di saku saya itu. Dan itulah yang saya beri. Sekali lagi, nominalnya tidak seberapa. Setelah beberapa waktu kemudian saya lewat. Saya melihat ibu ini bertemu dengan suaminya, dengan anaknya dua, saya lihat mereka tersenyum. Mereka tertawa. Mereka senang. Saya melihat ada kegembiraan. Dan melihat mereka seperti itu, saya punya kesenangan tersendiri. Nah, kesenangan ini tidak bisa ditemukan dimanapun, kecuali melihat momen seperti itu. Sekali lagi, kesenangan yang seperti ini, ya, kesenangan seperti yang saya menyaksikan bagaimana mereka senang, ya, bagaimana mereka gembira, bagaimana mereka bahagia, itu tidak bisa ditemukan pun. Kalau boleh saya ganti kata ya, kebahagiaan yang saya miliki waktu melihat mereka bahagia seperti itu, tidak ada di tempat lain kecuali itu. Jadi, kalau kita berbuat baik, bisa saja misalnya dalam hal memberi, bisa saja kita memberi nominalnya itu tidak banyak, atau mungkin hanya sedikit saja. Tetapi nilai bagi orang tersebut itu bisa besar. Atau bisa saja dampaknya besar. Karena apa? Kita tidak tahu permasalahan orang itu. Bagi saya tentu, sekalipun saya bukan orang miliarder, ya, tapi saya mengembangkan namanya. Salah satu yang saya kembangkan itu memberi dalam masa-masa yang sulit. Kenapa? Mungkin itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa kita memberi atau berbuat baik dalam masa-masa yang sulit? Alasan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah perbuatan baik kita akan selalu kembali kepada kita. Sekali lagi, perbuatan baik kita akan selalu kembali kepada kita. Maksudnya seperti apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kita sebenarnya berbuat jahat kepada sendiri. Ingat, karena dalam hidup ini ada namanya tabur tuai. Anda menabur kebaikan, Anda menuai kebaikan. Anda menabur kejahatan, Anda menuai kejahatan. Jadi ketika Anda berbuat baik, Anda sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Maka tidak akan pernah namanya rugi kita berbuat baik. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sikap yang saya punya kebahagiaan tersendiri. Saya suka bilang saya punya kesenangan tersendiri yang tidak bisa ditemukan di mana-mana. Yaitu ketika saya berbuat baik. Sekali lagi saya bilang, berbuat baik itu tidak selalu karena besar nominalnya. Berbuat baik itu tidak menunggu Anda harus jadi orang kaya. Berbuat baik itu tidak menunggu Anda menjadi sesukses Jack Ma, tidak perlu. Siapapun Anda, dimanapun Anda,
selagi masih ada kesempatan, Anda bisa berbuat baik. Seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa memulai dari apa yang Anda miliki dan apa yang Anda bisa. Kali ini motivasi bijak kita mengingatkan kita supaya kita selalu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Mungkin besok kita tidak punya kesempatan, atau mungkin kita tidak punya kesempatan lagi berbuat baik kepada orang itu. Satu kali saya belanja ke minimarket lah saya sebut supaya tidak promosi. Dan di depan itu ada satu bapak. Dia meminta-minta. Saya saat itu memang beli makan. Pertama saya mencoba melawan hati nurani saya. Tapi setelah saya jalan-jalan, saya merasa tertuduh. Saya merasa, yaudah besok aja lah kalau begitu. Tapi saya berpikir, bisa saja orang itu saya tidak temukan lagi. Mungkin kesempatan Anda berbuat baik banyak, tapi kesempatan berbuat baik kepada orang yang kita lihat itu bisa saja tidak ada. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, maka saat itu saya itu sudah jauh. Kurang lebih itu jaraknya ada sampai, kalau saya putar balik itu ada sampai 10 kilo. Tapi saya cari kembali orang itu. Saya masih bersyukur, saya masih bisa ketemu orang itu, saya memberikan itu makanan. Lagi-lagi nilainya tidak seberapa. Tetapi respon daripada bapak ini, saya lihat wajahnya penuh, bahagia sekali dia bilang, ini nanti buat anak saya. Saya bisa membayangkan ada satu kebahagiaan tersendiri bagi mereka ketika mereka bisa menikmati itu bersama-sama keluarganya. Yang kedua yang saya share sebelum saya akhiri motivasi bijak ini, satu kali saya melihat orang tua lewat, ya, saya berpikir, saya udah siapkan ini, saya selalu, pokoknya berapa uang di kantong saya, kalau ada yang besar itu yang saya kasih. Jadi saya lihat kayaknya dia minta nih, tapi saya lihat orang tua ini dia nggak meminta-minta. Tapi saya lihat ada satu motor lewat dengan cepat, kemudian dia berhenti, kemudian dia beri. Lagi-lagi saya berpikir, ya besok-besok aja kali ya. Tapi saya berpikir, bisa saja saya hanya punya kesempatan hari itu. Bisa saja itu malaikat malaikat hari ini yang bisa membawa berkah bagi saya. Itu pun apa yang saya lakukan, kembali saya turun dari mobil, kali ini saya nggak bawa mobil, turun dari mobil saya kejar dia, saya beri. Nah, lagi-lagi seperti yang saya bilang, kalau kita berbuat baik, sebenarnya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Dan saya melihat hasilnya, ada banyak orang juga yang berbuat baik hari ini kepada saya. Dan kita tidak pernah rugi. Sekali lagi, kalau kita berbuat baik, kita berbuat baik kepada sendiri. Oke, sekian motivasi bijak dari saya, Coach Tolop. Bagi Anda yang terinspirasi dari motivasi bijak ini, saran saya silakan di-share ya kepada teman-teman Anda dimanapun berada, silakan di-share. Siapa tahu mereka juga akan terinspirasi seperti Anda. Kalau ada komentar ataupun masukan-masukan untuk mengembangkan channel ini, karena channel ini memang sudah lama hanya tidak terpelihara, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mencoba konsisten minimal satu video satu minggu ya. Kalau terlalu lama juga kurang enak. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, ya boleh ditekan tombol subscribe-nya ya, supaya bisa mengikuti nanti video-video tutorial ya yang saya sampaikan. Sekali lagi, mengingatkan kembali nanti di channel ini ada beberapa bidang nanti yang saya tekuni dan saya akan share all out aja lah ya. Karena menurut saya
seperti yang dikatakan oleh guru saya dan coach saya, ilmu kalau nggak dibagi tidak menjadi ilmu. Supaya ilmu saya yang saya pelajari dulu yang banyak-banyak itu bisa menjadi ilmu bagi Anda. Salam sukses, salam dahsyat dari saya, Coach Tolok Marbun. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di video-video inspiratif berikutnya.